Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa program Pasca Sarjana YIN Manado yang saya hormati, pada sore ini kita bersama-sama akan melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah kita di legal drafting. Pertemuan ini insya Allah kita akan membahas dalam buku pedoman praktis legal drafting Oka Mahendra SH. Mungkin ada yang punya buku ini. Nah, kalau ada mungkin bisa dibaca ya. Ya. Materi kali ini sengaja Ibu menyiapkan tentang kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut saya bahwa materi ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai dasar, jadikan sebagai pijakan ya, pijakan dalam hal menuntun kita membuat rancangan peraturan perundang-undangan atau peraturan apa saja yang kita buatkan sebagai dasar untuk melanjutkan. Nah, jadi Pancasila merupakan sumber segala sumber negara, sumber hukum, ya. Jadi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ya, mungkin kadang juga itu kita menganggap remeh sehingga Pancasila tidak dihafal. Ini hafal ya, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus Persatuan Indonesia. Nah, keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, keadilan sosial Indonesia. alhamdulillah, semua hafal. Nah, 5 sila itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian dalam tataran menghafal ya atau menyebutkan, tapi penting bagi kita untuk menerapkan 5 sila tersebut dalam draft ataupun legal drafting ya yang kita rumuskan. Nah, rumusan Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ya, ini Ibu hanya mereview ya, mereview sebelum nanti kita melanjutkan kepada materi-materi yang lebih sifatnya lebih praktis gitu loh. Kemudian Pancasila itu adalah filosofis negara. Kemudian materi muatan peraturan pemerintah ataupun undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah Bapak Ibu tadi jelaskan atau sebutkan tadi di sila tersebut. Nah, syarat negara tertib hukum, kemudian menurut Undang-Undang 45 alinea keempat, itu ya, pemerintah sama dengan penguasa. Kemudian Pancasila itu merupakan asas kerohanian. Kemudian kesatuan daerah dan negara bentuknya bentuk merdeka. Saya skip aja ya. Nah, bagaimana dengan syarat mutlak? Syarat mutlak fundamental negara. Nah, ini ada kejadian ditentukan oleh pembentuk negara, kemudian terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuk. Kemudian substansinya adalah termuat dasar-dasar negara, asas kerohanian negara, ya, dan tujuan negara serta ketentuan undang-undang negara merupakan sebab berada
kemudian sumber hukum bagi negara. Kemudian jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui kan bahwa 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila ya. Jadi 1 Juni Pancasila sebagai dasar negara dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zumbi Tio Sakai yang sekarang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Skip aja. Nah, bagaimana dengan perbandingan perumusan Pancasila? Jadi perbandingan perumusan Pancasila, rumusan Pancasila dalam pidato 1 Juni 45 itu kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ini yang ada di slide, Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian bagaimana Pancasila sebagai filosofis negara? Ya, karena berdasarkan pada adanya Tuhan yang sila pertama itu, kemudian manusia sila kedua, kemudian sila ketiga itu adalah satu, kemudian rakyat sila keempat, dan adil sila kelima, maka dasar berpikir kenegaraan itu dia berpikir secara universal. Jadi berpikir secara universal itu artinya bahwa berpikir secara komprehensif, berpikir secara global, ya. Kemudian spekulatif bersangkutan dengan nilai-nilai. Bagaimana dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam sebuah negara, kemudian nilai-nilai yang tumbuh dalam sebuah masyarakat itu penting kiranya untuk dijadikan sebagai dasar berpikir kenegaraan. Dan yang ketiga yaitu kritis. Ya, kritis dalam pandangan saya bahwa perlu atau penting bagi kita untuk melakukan sebuah kritikan. Tapi tentunya kritikan tersebut melalui telaah-telaah yang telah kita lakukan dengan berbagai macam pertimbangan, dan kritik itu pun penting juga kiranya untuk disampaikan secara beretika, ya, punya norma, dan kritikan yang baik itu menurut Ibu adalah sebuah kritikan yang dibarengi dengan solusi, ya, solusi. Nah, teori Hans Nawiaski Pancasila sebagai dasar filosofis negara tercantum dalam Undang-Undang 45 yang merupakan norma fundamental atau stat fundamental norm. Nah, syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, bagaimana dengan pakar hukum tata negara kita yang Prof. Mahfud MD? Jadi kalau Bapak Ibu membaca bukunya beliau itu ada tentang pertentangan politik dan hukum. Itu bukunya masih ada di saya itu. Itu bagus bukunya dibaca tuh. Jadi pertentangan antara politik dan hukum. Tadi lemari itu. Kemudian politik hukum, beliau banyak berbicara tentang politik hukum. Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya Pancasila. Kemudian Pancasila harus jadi paradigma dalam setiap pembaharuan hukum. Jadi karena Pancasila merupakan landasan ideologi kita, landasan filosofis kita, maka penting kiranya untuk meletakkan nilai-nilai Pancasila tadi, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan, itu penting bagi kita untuk letakkan dalam hal pembaharuan hukum kita di Indonesia.
dalam pembaharuan hukum, Pancasila harus menjadi kerangka berpikir dan nilai-nilai sumbernya. Ini penting Bapak Ibu untuk diperhatikan secara bersama, ditelaah secara kritis, karena Bapak Ibu adalah calon magister hukum. Tentunya yang saya sampaikan bahwa telah itu penting untuk dilakukan, apalagi Bapak Ibu ingin merancang sebuah peraturan, baik misalnya peraturan daerah atau peraturan dalam tingkat apapun, penting kiranya untuk meletakkan Pancasila ini sehingga kelak kemudian itu ketika mungkin ada yang tadi melakukan kritikan dan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi itu tetap diterima. Nah, karena memang dari awalnya Bapak Ibu sekalian telah meletakkan ataupun melakukan sebuah analisis yang tajam dan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sebagai pijakan kita ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai dasar Pancasila menurut Mahfud MD itu berbasis moral agama, kemudian menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Ya, kalau melihat kepada Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa tidak ada seorang pun bagi rakyat Indonesia itu yang hidup dalam tataran diskriminasi. Ya, penyandang disabilitas saja, tunanetra, tunarungu dan lain sebagainya itu diberikan hak yang sama dengan kita semua. Ya, contohnya saya dalam hal nantinya pemilu itu ada khusus bagi mereka penyandang disabilitas. Jadi tidak ada perbedaan dari segi jasmani, rohani dalam bentuk tubuh, karena memang kita diatur oleh undang-undang, diatur oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentang penghargaan dan perlindungan human right. Ya. Ketiga, bagaimana mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. Ya. Dengan menyatukan suku, bangsa, agama dan ras yang berbeda itu penting juga. Nah, telah seperti itu penting juga untuk Bapak Ibu analisis, karena memang walaupun pada awalnya kita melakukan sebuah pendekatan di luar dari pendekatan hukum, tapi kita the conclusion adalah pendekatan legal, pendekatan hukumnya. Yang keempat, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, ya rakyat. Kalau kita berbicara persoalan demokrasi ya, kemudian tapi saya tidak mengulas itu karena mata kuliah kita bukan berbicara persoalan tata negara, tapi hanya mereview kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat bahwa tidak semua yang S2 hukum keluarga ini berlatar belakang S1 hukum. Jadi penting bagi saya untuk mereview, untuk menyampaikan materi ini. Nanti saya kirimkan di grup ini ya. Dan yang kelima adalah membangun keadilan sosial. Ya, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, ya, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritorial, ya, teritori bangsa dan negara Indonesia, kemudian melanggar prinsip kedaulatan negara dan melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Itu yang Bapak Ibu harus perlu dielaborasi. Bagaimana dengan prinsip ketuhanan masuk dalam draft kita? Bagaimana dengan prinsip kemanusiaan? Mampu enggak perda yang kita lahirkan ke depan itu diterima di masyarakat plural di Kota Manado misalnya? Kemudian mampu enggak misalnya kita merumuskan perda itu, contohnya itu memelihara persatuan dan kesatuan kita di Sulawesi Utara tanpa ada yang merasa didiskriminasi atau ada yang merasa dimarginalkan. Itu penting. Ya. Mampu enggak berbasis kepada kerakyatan dan meletakkan rakyat itu adalah
kekuasaan negara yang tertinggi. Gitu. Dan mampu enggak memberikan keadilan? Apakah konsep keadilan yang kita pahami bahwa keadilan yang sama rata misalnya, ataukah konsep keadilan yang berdasarkan dengan proporsionalnya? Nah, itu penting untuk kita telaah. Jadi kelak Bapak Ibu sekalian, di tempat masing-masing ada yang ditawarkan untuk menelaah sebuah naskah akademik, peraturan daerah, ataupun peraturan apa saja, penting kiranya untuk melihat konteks nilai-nilai Pancasila yang 5 sila itu tadi, apakah sudah terpenuhi dalam rancangan tersebut. Jika tidak, maka perlu Bapak Ibu memberikan sebuah catatan. Ya. Kemudian bagaimana dengan Prof. Jimli Asidiki? Ya, Prof. Jimli Asidiki, Bapak tahu sendiri, Ibu tahu, sama dengan Prof. Mahfud juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi di sini kita melihat beliau sebagai pakar hukum, profesor hukum tata negara. Mencerminkan prinsip-prinsip religiusitas, prinsip-prinsip agama, kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap warga negara terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban. Banyak orang Bapak Ibu sekalian yang bicara persoalan adil, banyak orang berbicara persoalan adab, tapi kadang juga melupakan bahwa ternyata dia tidak mampu untuk mengimplementasikan itu dalam kehidupannya. Banyak orang begitu. Banyak orang kritik terhadap orang lain, terhadap keadilan, tentang adab, norma, etika, padahal sebenarnya bagi dirinya dia belum menerapkan itu secara maksimal. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia. Ya, kemarin 10 November, ya, saya menyampaikan itu pahlawan Kuragagu. Kalau ada yang ikut di Facebook saya itu. Nah, kita mengatakan bahwa tugas kita semua ini hanyalah mengisi kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan mengorbankan jiwa, harta, raga, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu prinsip-prinsip nasionalisme, prinsip-prinsip kebangsaan kita perlu kiranya untuk kita tanamkan dalam hal kita menyusun peraturan-peraturan daerah, misalnya ketika Bapak Ibu kelak diberikan tanggung jawab atau amanah untuk itu. Ya, kemudian memperkuat nilai suverenitas kerakyatan, nilai-nilai kemasyarakatan dan tumbuh. Jangan kita menyepelekan itu, dan bagaimana membangun upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan. Ya. Nah, apa nilai atau prinsip Pancasila menurut Bung Karno itu? Itu ada Bapak Ibu sekalian ya. Yang mudah-mudahan bisa terbaca. Jadi kebangsaan apa? Mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia atau national state. Kesatuan bumi Indonesia yang bulat merupakan tanah air yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat Indonesia. Ya. Rakyat merasa dirinya sebagai satu keluarga dalam negara, dan tanah air Indonesia bukan kebangsaan yang menyendiri, ya. Ya, merasa bahwa kita semua hidup bersama. Yang kedua, internasionalisme, persatuan dunia, persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa atas dasar humanity, prinsip kebangsaan yang berdengan-dengan dengan internasionalisme, yaitu mufakat, kemudian perwakilan, kemudian permusyawaratan, kemudian kesejahteraan, dan juga konsep ketuhanan. Ya. Nah, ini kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ya, bagaimana amandemen? Amandemen Undang-Undang 45 itu telah 4 kali dilakukan. Amandemen pertama pada tahun 99, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Tuh, perubahan. Nah, apa latar belakang perubahan Undang-Undang 45 itu?
Dan 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang tertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan keputusan rakyat. Ini prinsip-prinsip negara, tata negara. Saya tidak bahas ini Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana sistem negara yang kemudian parlementer menjadi sistem negara yang presidensial. Ya, saya kira Bapak Ibu itu ada di mata kuliah yang tentang tata negara ya. Oke. Kemudian ini tujuan perubahan Undang-Undang 45 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar, ya, aturan dasarnya. Ini diatur tentang tatanan negara, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, kemudian jaminan dan perlindungan human right, hak asasi manusia, ya, sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan aspirasi, ya, kebutuhan, kepentingan bangsa dan negara. Oke. Nah, ini kesepakatan dalam perubahan Undang-Undang 45 ya, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 45. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Nah, tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, kemudian penjelasan Undang 45 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal dan perubahan dilakukan dengan adendum. Ya, nanti dilihat. Ini saya skip saja ini ya. Tentang sistem ketatanegaraan. Skip. Terus nah, mengapa perancang perlu memahami undang-undang dasar? Ya, kira-kira sebelum saya lanjut, ada yang bisa menjawab? Mengapa perancang undang-undang itu, atau perancang, atau seorang legal drafter itu perlu memahami Undang-Undang Dasar 45? Ayo, ada yang itu? Ada yang bisa memberikan komentar? Halo? Iya, Bu. Ada hadir ini? Ada, Bu. Nah, coba ada enggak? Mengapa kita perlu seorang perancang undang-undang, seorang legal drafter itu penting untuk memahami undang-undang? Silakan, bukan jawaban yang benar atau salah ya, tapi Bapak Ibu berkomentar saja ya. Mohon izin, Bu. Kalau Ya. seperti Ini yang lain ini jangan sampai cuma nyalain video ya. Nyalain masuk di Zoom tapi nggak mengikuti kuliah ya. Ya, silakan Pak Alfian. seperti teorinya Nawiansky tadi atau gurunya Hans Kelsen bahwa itu kan Stephen Bewo teori. Maka perancang undang-undang perlu memahami undang-undang dasar karena sebagai stat fundamental norm agar undang-undang yang di bawahnya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Terima kasih. Keren, jawabannya keren. Aduh, berarti nggak perlu lagi saya lanjutkan kuliahnya ya. Ya, ada yang lain? Ada yang lain enggak? Izin Bu Wah, menambahkan. Ustaz. Silakan Ustaz, saya pulang dari masjid ya. Insyaallah. Tidak, alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Kalau di Islam orang berbicara agama harus kuasai Al-Quran dan hadis dulu. Betul. Karena bila dia tidak menguasai dua kitab tersebut, maka akan banyak sesat dan menyesatkan. Nah, sehingga untuk bernegara juga demikian. Harus perancang harus memahami dulu undang-undang dasar karena dia adalah sumber rujukan. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Prof. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat bagus. Ada lagi dari perempuan dong? Ada ibu-ibu ada enggak? Ini dua bapak-bapak nih. Ada enggak tambahan dari ibu-ibu? Atau bapak-bapak masih ada? Ibu-ibunya kayaknya belum ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Alfian dengan Pak Ustadz itu sangat bagus ya. Ya, bagaimana kita meletakkan Undang-Undang 45 itu sebagai pijakan kita itu, grand teorinya itu kalau Bapak Ibu menulis grand teori tidak bisa. Makanya kalau ada beberapa yang tidak diterima oleh masyarakat, berarti dia tidak melihat atau tidak meletakkan, atau mungkin hanya dari sila Pancasila itu cuma ada satu saja yang diletakkan.
Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, itu tadi pentingnya menelaah. Makanya orang-orang hukum itu kan pemikir, analisisnya itu tajam, ya orang-orang hukum tuh seperti itu. Karena dia pasti menilai bagaimana sih dari segi agama. Ustadz itu melihat, oh agama harus begini, nggak boleh kita membeda-bedakan, kita bisa mengatakan bahwa agama lain itu salah. Oh, nah, itu akan menjadi huru-hara itu. Itu akan merusak sila ketiga kita, yang ini persatuan Indonesia. Saya selalu sampaikan itu bahwa orang ini bersyukur sekali para pendahulu kita telah meletakkan, mewariskan kemerdekaan. Bapak Ibu coba lihat itu, saudara-saudara kita kan yang di Palestina sekarang itu. Ya Allah. Ya kan? Kita ini tinggal mengisi saja. Jadi mari kita bersama-sama membaca. Mari bersama-sama kita menelaah. Mari bersama-sama kita mengimplementasikan konsep bernegara kita dengan baik. Jangan kita mau menciptakan diskriminasi. Karena kapan kita menciptakan diskriminasi dalam membuat perancangan aturan kita, maka ya mungkin ya kita berdosa. Membuat orang, seharusnya kita itu bisa meredam ada perbedaan, bisa menjadi penengah, bisa menjadi orang-orang yang memberikan nasihat atau memberikan sebuah pandangan-pandangan tanpa kita melihat sistem tadi SARA itu. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kita berada di wilayah minoritas kita untuk umat Islam. Yang begitu. Kalau prinsip-prinsip itu kita memanusiakan orang lain dengan prinsipnya samratulangi, kemudian kita menjalankan agama kita dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, udah enak sekali hidup kita. Nah, makanya yang tadi itu hakikatnya, maknanya, jangan kita pandang, oh cuma 5 sila kok, Bu. Justru 5 sila itu yang dirumuskan. Kemudian kita masukkan tadi dalam perancangan undang-undang, perancangan aturan, atau perancangan apa saja yang Bapak Ibu lakukan di instansi. Bisa saja Ketua Pengadilan Agama menyampaikan, coba ini minta tolong dibuat dong tentang rancangan ini. Waduh, mana caranya? Bagaimana saya harus memulai? Gitu kan? Kemudian dari instansi, dari sekolah mungkin, ini dong dibuatkan dong konsepnya gimana ya? Biasa kan orang bingung itu untuk mengkonsep itu. Orang menjadi konseptor Bapak Ibu susah, tapi menjadi komentator itu mudah. Kan begitu. Wah, ini salah. Aduh, kenapa ini dimasukkan? Kenapa? Wah, enak banget. Padahal orang itu so berpikir, so nyak tidur. Kemudian, ya itu. Bapak Ibu menjadi legal drafter itu bukan hal yang mudah nantinya ke depan. Ya, menjadi konseptor, menyusun bagaimana hierarki kita di undang-undang itu, jangan sampai dia salah terhadap tempat misalnya. Gitu. Tidak mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, 5 alasan utama yang Bapak Ibu kalau melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kan? Tadi memuat Pancasila sebagai dasar ideologi dan filosofi negara. Silakan Bapak Ibu lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Itu dasar, basic, ideologi, filosofi. Itu kemudian merupakan dasar hukum sebagai panduan dalam mengharmonisasikan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan nilai filosofis dan politik hukum negara. Yang tadi politik hukum itu yang dibahas oleh Prof. Mahfud dan Prof. Jimli. Ya, saya kira orang hukum itu pasti familiar dengan beliau. Menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, ya baik gitu ya, efektif, menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum. Kita butuh kepastian hukum. Kita perlu merasakan keadilan. Jangan sampai kita merasa tadi itu ada diskriminasi. Serta bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kalau Bapak Ibu membaca tentang welfare state, ya, teori kesejahteraan. Situ indikatornya apa saja. Karena tugas ataupun tujuan daripada aturan itu kan untuk keadilan, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kepastian hukum, dan untuk menciptakan kesejahteraan. Kan mengatur masyarakat sejahtera, aman, enak,
Kan begitu. Dan mencegah permohonan pengujian undang-undang ke MK, baik uji formil maupun uji material. Nah, itu ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar 45 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang pertama itu menetapkan konsepsi kenegaraan dan tujuan bernegara. Apa tujuan kita bernegara? Bagaimana konsep negara? Ya, orang-orang sarjana hukum ini pasti paham. Ya. Bagaimana Pancasila sebagai dasar ideologi serta dasar filosofis negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan. Nanti dihafal ulang ya Undang-Undang Dasar 45 tuh. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang 45 berfungsi sebagai atribusi kewenangan, delegasi pengaturan perundang-undangan dengan sumber hukum material, dan menetapkan prosedur pokok legislasi ya. Nah, atribusi kewenangan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ini jenis peraturan perundang-undangan, undang-undang yang berasal dari DPR, dari Presiden, ini semua dasar hukumnya. Nanti setelah ini saya kirim di grup ya. Kemudian delegasi pengaturan dengan undang-undang. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara ini ya, dapat dilihat nih. Ya, ini di sini. Kita skip itu. Kemudian delegasi lainnya ini ada Bapak Ibu sekaliannya, nanti dibaca. Nah, ya pasal 5 ayat 1 mengajukan RUU, kemudian lembaga yang berperan itu siapa? Presiden. Nanti dibaca ya. Kemudian dasar konstitusional pembentukan peraturan daerah, kita lihat pasal 18 ayat 6. Pasal 18 ayat 6 menjadikan dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah, karena pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Oleh karena itu, harus dicantumkan dalam konsiderat mengingat. Mengingat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 45, peraturan daerah tidak boleh mengurangi hak setiap orang yang tinggal di daerah yang bersangkutan. Makanya, dalam merumuskan peraturan daerah, penting kiranya untuk kita memahami tipologi dari daerah itu. Harus dari sukunya, dari agamanya, dari persoalan habitnya, persoalan semua. Makanya kalau orang hukum jangan menggunakan hanya kacamata kuda, tapi kita harus melihat semua sekeliling kita. Itu yang benar. Pertimbangan-pertimbangannya seperti apa. Tadi tipologi daerahnya penting untuk Bapak Ibu mengetahui. Bagaimana untuk mengetahui tipologi daerah? Yang tentunya Bapak Ibu berbaur dengan masyarakat, diskusi dengan tokoh agama, diskusi dengan tokoh adat, tokoh pendidikan, itu kita buka proses kita berkomunikasi, proses kita untuk jangan hanya kita cuma duduk doang di rumah atau di kantor. Penting, apalagi kalau kita di Sulawesi Utara itu FKUB itu aktif forum komunikasi umat beragama. Kemudian banyak sekali organisasi kita di Sulut ini yang begitu maju. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat, membaca di jurnal ya, jurnal. Bagaimana sejarah daerah yang kita tempati ini gitu. Jadi dengan banyak hal kita bisa lakukan. Bisa dengan keilmuan yang kita miliki, bisa juga dengan kita berkomunikasi, berbaur dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh yang ada, kita bisa pahami bagaimana sih tipologi daerah itu. Nah, yang terakhir, ini yang keren nih. Anna Rothschild itu Professor Emeritus University of Florida. The best way to improve your drafting skill is to draft, rating, redraft, rating, redraft. Cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan membuat draft Anda adalah dengan membuat draft, bikin draftnya, kemudian rating, pikir kembali, kemudian redraft lagi, menyusun, kemudian rating, and rating again. Dipikir, dan dipikir semua. Hanya kan kita bersyukur bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita itu adalah akal. Jadi kalau untuk mau mengasah otak kita tetap
Ini bahasa saya ya, nggak tahu benar apa enggak sih. Otak kita supaya lancar, otaknya encer dan lain sebagainya itu harus banyak berpikir. Ini otak harus banyak difungsikan. Sama dengan pisau, kalau pisau itu tidak terpakai ya begitu saja. Tapi kalau dia selalu diasah, pasti dia akan tajam. Begitupun dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Don't give